Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas mengenai tema hakim dan pengadilan agama atau mahkamah syariah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Saya Ferawati, NIM 19212166 akan menjelaskan mengenai posisi hakim dalam lembaga peradilan sebagai jabatan fungsional. Hakim secara fungsional merupakan tenaga inti penegak hukum yang menyelenggarakan proses peradilan. Kinerja jabatan fungsional yang akan mengadakan instrumen khusus untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja hakim dan disesuaikan dengan karakteristik tugas yudisial kekuasaan kehakiman. Lalu, untuk syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian hakim telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Untuk selanjutnya yang menyatakan dalam pasal 14A, lalu dalam pasal 15, dalam pasal 16, pasal 19, dan terakhir dalam pasal 20. Baik, materi selanjutnya adalah peranan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 menjabarkan fungsi strategis Komisi Yudisial melalui pasal 13 yang mana kemudian undang-undang tersebut diperbarui sehingga Komisi Yudisial mempunyai wewenang sebagai berikut. 1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. 2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 3. Menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Dan yang keempat adalah menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Kemudian, pada ketentuan pasal 20 yang telah diubah menyebutkan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas 1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. 2. Menerima laporan dari masyarakat dengan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. 3. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim secara tertutup. Yang keempat, memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Dan yang kelima adalah mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Kewenangan Komisi Yudisial sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24B Ayat 1, yaitu Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Apabila hakim terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga kepada Mahkamah Agung. Materi yang selanjutnya adalah tugas dan peran hakim dalam menegakkan hukum keadilan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Peranan hakim sangat diperlukan dalam memberikan putusan untuk memeriksa, menyelesaikan, dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Agar hakim dapat mengadili dengan adil, maka hakim harus 1. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. 2. Hakim dilarang menunjukkan sikap berpihak pada siapapun kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. 3. Dilarang membuat pernyataan di sidang mengenai keyakinan salah satu terdakwa. 4. Dilarang menilai alat bukti. 5.
Hakim harus bersifat terbuka dalam proses pemeriksaan perkara. 6. Hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan di tengah kehidupan masyarakat dalam memberikan putusan. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah memberikan putusan yang seadil-adilnya. Dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 juga sudah ditegaskan memberi peringatan jika hakim wajib mempunyai integritas serta kepribadian yang tanpa celah, adil, jujur, profesional, serta berpengalaman pada bidang hukum. Ada beberapa aliran teori hukum yang terkait dengan peranan hakim dalam menegakkan keadilan, yaitu 1. Aliran legisme, yaitu hakim berperan hanya sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan. 2. Aliran Freie Rechtsbewegung, yaitu hakim bertugas untuk menciptakan hukum dan sama sekali tidak terikat undang-undang. Dan yang ketiga adalah aliran Rechtsfinding. Dalam aliran ini, hakim memiliki kebebasan yang terikat atau keterikatan yang bebas. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kedudukan pengadilan agama atau mahkamah syariah dalam perundang-undangan. Nah, mahkamah syariah sendiri pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, salah satu kekhususan yang diberikan pemerintah pusat untuk Provinsi Nangro Aceh Darussalam adalah hak dan juga peluang untuk membentuk mahkamah syariah sebagai peradilan syariat Islam. Dalam pasal 25 disebutkan bahwa peradilan syariat Islam di Provinsi Nangro Aceh Darussalam sebagai sebagian dari sistem peradilan nasional yang dilakukan oleh mahkamah syariah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Selanjutnya, pada poin B dijelaskan mengenai kewenangan mahkamah syariah sebagai yang dimaksud pada ayat 1 atau poin A tadi, didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional. Nah, yang diatur lebih lanjut dengan Qonun Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Selanjutnya, pada ayat ketiga atau poin C, kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat kedua diberlakukan bagi pemeluk agama Islam. Selanjutnya, pada pasal 26 ayat 1, Mahkamah Syariah sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 1 terdiri atas Mahkamah Syariah Kabupaten atau Sagoi dan Kota atau Banda atau nama lain sebagai pengadilan tingkat pertama, dan Mahkamah Syariah Provinsi sebagai pengadilan tingkat banding di ibu kota Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Yang ayat kedua, Mahkamah Syariah untuk pengadilan tingkat kasasi dilakukan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan yang ayat ketiga, hakim dalam Mahkamah Syariah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sebagai kepala negara atas usul Menteri Kehakiman setelah mendapat pertimbangan Gubernur Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan juga Ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya, materi yang terakhir mengenai pengadilan agama atau mahkamah syariah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dan sebagai peradilan khusus. Mahkamah syariah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman termasuk dalam peradilan negara yang eksistensi dan perannya harus ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Maka tugas dan fungsinya harus menerapkan dan juga menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.